Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Vita Arifatun dengan NPM 20103060048, yang kedua Dina Eki Pratiwi Putri dengan NPM 20103060082 akan membahas mengenai hierarki dalam matematika, belajar, kemampuan, dan masyarakat. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada hierarki dalam matematika, yang kedua hierarki dalam belajar matematika, yang ketiga hierarki kemampuan matematis, yang keempat hierarki sosial, yang terakhir hubungan antar matematis, kemampuan, dan hierarki sosial. Yang pertama, hierarki dalam matematika. Selanjutnya, apakah matematika memiliki struktur hierarkis yang unik? Hierarki bisa didefinisikan bagi badan pengetahuan matematika dengan keseluruhan struktur, baik ini merupakan struktur aksiomatik, berdasarkan aksioma dan aturan interferensi, atau struktur definisional, berdasarkan istilah primitif dan selanjutnya istilah yang didefinisikan lalu hierarki yang dapat didefinisikan. Tanda primitif dari hierarki atau aksioma atau istilah primitif terdiri dari level terendah 0. Sekarang, ekspresi E lainnya dalam struktur bisa dicapai dalam beberapa jumlah minimum N dari aplikasi aturan atau aturan interferensi atau definisi dari tanda level 0. Jumlah N ini mendefinisikan level tanda E dalam hierarki sehingga setiap tanda ditunjuk pada level unik dalam hierarki. Sehingga Badan Pengetahuan Matematika bisa menjadi bentuk hierarkis resmi yang menetapkan sistem atau struktur matematika tunggal yang dihubungkan oleh hubungan inferensial atau definisional. Hubungan inferensial adalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan karena menunjuk hubungan justifikatori atau antara dalil dan rumus matematika yang memberikan struktur teori aksiomatik deduktif. Dalam keseluruhan perkembangan perubahan matematika melalui restrukturisasi fundamental dari konsep matematika, teori dan pengetahuan, Lakatos 1976, sehingga demikian struktur memainkan peran sentral dalam pengetahuan matematika. Mereka merupakan struktur ganda yang membentuk, membubarkan, dan mereformasi sejalannya waktu, sehingga benar bahwa pada satu waktu matematika bisa digambarkan dalam struktur hierarkis tunggal yang unik, serta kapanpun ketika struktur menunjukkan perubahan dan berkembang. Selanjutnya, hierarki global sedang digunakan dalam matematika. Dalam teori individu atau dominan beberapa hierarki tentunya hal ini tidak ada, seperti derajat Turing atau tidak bisa dipecahkan. Dalam teori rekursi, Bell dan Markov 1977, namun hal ini tidak memiliki struktur bahkan dalam pecahan signifikan dari pengetahuan matematika. Maka bisa dinyatakan dengan tegas bahwa matematika tidak memiliki seluruh struktur hierarkis dan tentunya bukanlah sesuatu yang unik, bahkan ketika klaim diinterpretasikan dengan baik dan bebas. Apakah matematika merupakan rangkaian komponen pengetahuan diskret? Ini merupakan asumsi bahwa matematika dapat dianalisa dalam komponen pengetahuan diskret, jumlah atau sekumpulan lebih yang tidak terstruktur dari menunjukkan disiplin. Asumsi ini menunjukkan bahwa dalil matematika sifatnya tidak tergantung makna dan signifikansi, karena struktur merupakan salah satu karakteristik pengetahuan matematika. Klaim ini bisa juga berada dalam asumsi yang tidak dibenarkan, di mana ada struktur yang unik pada matematika. Hal ini mungkin diperlukan sehingga ketika molekul pengetahuan diskret digabungkan kembali, akan muncul hasil yang tetap dan sebelumnya ditetapkan secara keseluruhan atau badan pengetahuan matematika. Sehingga pemisahan tanda matematika dalam bagian diskret atau yang terisolasi menolak sebagian besar dari signifikasinya dan semua makna sempatiknya. Tanda ini akhirnya memiliki klaim kecil yang dianggap sebagai komponen molekular dari pengetahuan matematika. Selanjutnya B. Implikasi pendidikan. Hubungan antara matematika dan kurikulum. Dua hubungan alternatif adalah mungkin. 1. Kurikulum matematika harus merupakan seleksi representatif dari disiplin matematika, sekalipun dipilih dan dibentuk sehingga dapat diperoleh untuk pelajar. 2. Kurikulum matematika merupakan entitas independen yang tidak perlu menunjukkan disiplin matematika.
Studi perubahan kurikulum telah mendokumentasikan bagaimana perkembangan dalam matematika memberikan peningkatan melalui tekanan yang digunakan oleh ahli matematika pada perubahan dalam kurikulum matematika sekolah yang menunjukkan peningkatan ini. Cooper 1985, Hauser 1981. Lebih umum dalam pendidikan matematika diterima bahwa isi kurikulum harus menunjukkan sifat disiplin matematika. Penerimaan ini sifatnya implisit dan eksplisit, seperti dalam Thwaites 1979, Confrey 1981, Robbie Taylor, dan Drake. Konstruksi kurikulum matematika dihasilkan dari sejumlah faktor yang berjalan dalam badan matematika untuk memilih dan menyusun kembali isi untuk menjadi lebih tepat bagi kurikulum sekolah. Robbie Taylor dan Drake 1982 halaman 3. Seminar internasional mengenai pendidikan matematika secara eksplisit mempertimbangkan kemungkinan bahwa matematika nyata tidak akan membentuk dasar kurikulum matematika bagi setiap orang, sebagian besar akan hanya mempelajari matematika yang berguna. Namun, hal ini berlawanan dengan 3 pilihan lain yang diperhatikan, termasuk pandangan yang paling banyak diterima yang berbeda dari kurikulum yang representatif diperlukan. Hawson dan Wilson 1986. 2. Hierarki dalam belajar matematika. A. Pandangan bahwa belajar matematika. Sifatnya hierarki seringkali diklaim bahwa belajar matematika sifatnya hierarkis, berarti bahwa ada item pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan prasyarat untuk belajar item pengetahuan matematika. Pandangan semacam ini diwujudkan dalam teori Piaget tentang perkembangan intelektual. Piaget menyatakan rangkaian 4 tahap, sensori motor, preoperasional, operasional konkret, dan operasional formal, yang membentuk hierarki perkembangan. Pelajar harus menguasai operasi pada satu tahap sebelum dia siap belajar dan menjalankan level selanjutnya. Namun, aspek hierarki yang kaku dari teori Piaget telah dikritisi oleh Brown dan Dos Borges 1979. Sehingga Piaget menciptakan istilah decalage untuk menggambarkan kompetensi hierarkis yang melampaui atau transgressing. Matematika merupakan subjek yang sulit untuk diajarkan dan dipelajari. Salah satu alasan mengapa demikian adalah matematika merupakan subjek hierarkis. Kemampuan untuk melalui karya baru sangat sering tergantung pada pemahaman yang memadai dari satu atau lebih karya yang sudah ada sebelumnya. Cockford 1982 halaman 67, penekanan asli. Pandangan hierarkis dari belajar matematika memiliki ekspresi yang paling baik dalam kurikulum nasional dalam matematika. Seperti yang sudah kita lihat, Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1989. Ini merupakan spesifikasi hierarkis yang pasti dari kurikulum matematika pada level 10, menetapkan dasar yang diperlukan untuk studi matematika dari semua anak dalam English dan West Stage School dari usia 5 hingga 16 tahun. Selanjutnya B. Kritik pandangan hierarkis belajar matematika. Pandangan hierarkis belajar matematika berada dalam dua asumsi. Pertama, selama belajar, konsep dan keterampilan diperlukan. Sehingga menurut beberapa pengalaman belajar sebelumnya, seorang pelajar akan kekurangan konsep dan keterampilan. Dan setelah pengalaman belajar yang tepat dan berhasil, pelajar akan memiliki atau mendapat konsep dan keterampilan. 2. Kemahiran konsep dan keterampilan matematika tergantung pada kepemilikan konsep dan keterampilan sebelumnya. Hubungan ketergantungan ini berada di antara konsep dan keterampilan yang memberikan struktur pada hierarki belajar. Sehingga untuk mempelajari konsep level N ditambah 1, pelajar harus sudah mendapat konsep yang tepat dari level N, namun tidak perlu semua level. Akibatnya, berdasarkan pandangan ini, pengetahuan matematika diatur secara unik dalam jumlah level diskret. Tiap dari dua asumsi ini sifatnya problematik atau terbuka pada kritik. Hubungan ketergantungan hierarkis dan antar konsep. Pertama, hal ini mengisyaratkan antara konsep atau keterampilan merupakan entitas yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh pelajar. Ini merupakan asumsi kedua. Dikritik berikut ini. Namun, tanpa asumsi ini tidak ada diklaim bahwa konsep level N tambah 1 tergantung pada kepemilikan konsep level N. Karena untuk membuat klaim ini bisa mengklaim bahwa pelajar memiliki atau tidak memiliki konsep atau level N atau N tambah 1. Selanjutnya,
Asumsi yang tersisa terkait sifat konsep dan keterampilan matematika, namun perilaku konsep sendiri cukup untuk menciptakan argumen. Istilah konsep memiliki dua makna psikologis. Pengertian sempitnya adalah atribut atau rangkaian objek. Hal ini bisa didefinisikan secara intersif dengan mendefinisikan sifat atau secara ekstensif dalam kaitannya dengan keanggotaan rangkaian. Konsep dalam pengertian ini memungkinkan adanya diskriminasi antar objek tersebut yang berada di bawahnya dan yang tidak. Konsep dalam pengertian ini sederhana dan merupakan objek mental yang bersatu. Pengertian yang lebih luas dari konsep adalah struktur konseptual, terdiri dari sejumlah konsep dalam pengertian sempit bersama dengan hubungan antar mereka. Bill 1983. Struktur konseptual juga disebut skema atau konsep dengan interioritas Skep 1979. Hampir semua hal tertentu merujuk pada konsep dalam psikologi matematis, seperti konsep nilai tempat atau bahkan konsep 10, memiliki pengertian yang lebih luas dari struktur konseptual karena komponen cabang bisa dibedakan dalam setiap konsep. Konsekuensi untuk kurikulum nasional dalam matematika. Perkembangan kurikulum berskala besar harus paling tidak mengandung pemeriksaan area kesepakatan dan ketidakkesepakatan dalam penelitian empirik, serta membenarkan dan mengantisipasi deviasi yang besar. Kurikulum nasional dalam bidang matematika telah mengabaikan isu semacam ini dan tidak mencerminkan pengetahuan yang ada. Kohane dan Hart 1989 dan Hart 1989 menunjukkan bahwa level tunggal dari kurikulum yang terencana termasuk isi di mana ada banyak fasilitas yang berbeda-beda. Level 4 termasuk dalam program studi untuk anak berusia 8 hingga 16 tahun. Dalam studi terhadap sampel yang besar dari anak berusia 11 tahun, Hart 1981. Ada tingkat fasilitas yang tersebar dari 2% hingga 95% dalam item yang sesuai dengan level pengetahuan pencapaian 4. Selanjutnya yang ketiga, hierarki kemampuan matematis. Selanjutnya, pandangan hierarkis kemampuan matematis. Intelijensi umum oleh para psikolog dianggap sebagai kekuatan mental di bawah sejak lahir, seperti kutipan yang disampaikan oleh Chanel berikut. Intelijensi umum bisa diartikan sebagai kekuatan mental yang dibawa sejak lahir yang berubah dalam tingkatannya karena lingkungan, meskipun perwujudan dan arahnya ditentukan oleh pengalaman. Densley dan Guilford, tahun 1960 halaman 24. Meskipun tersebar luas, pandangan ini tidak disetujui oleh semua psikolog modern. Beacon 1977. Namun, karena kemampuan matematika telah diidentifikasi sebagai faktor utama dari intelijensi umum, Wordley 1958, mungkin hal ini juga berkontribusi pada persepsi bahwa kemampuan matematika dari seseorang sifatnya tetap dan kekal. Dalam analisis yang tajam, Roven 1987 menyatakan bahwa persepsi ini sudah menyebar luas dan umumnya dipandang oleh guru dan lainnya sebagai penyebab utama adanya level pencapaian yang berbeda dalam bidang matematika. Dia menggunakan istilah ability stereotyping untuk kecenderungan guru yang mempunyai persepsi stabil atau kemampuan siswanya dengan harapan akan pencapaian atau prestasi mereka, meskipun dalam menghadapi bukti yang berlawanan. Selanjutnya, pengaruhnya siswa menjadi subjek yang membentuk stereotip di mana guru mengkarakterisasi mereka dalam istilah yang ringkas, dengan penilaian global akan kemampuan kognitif dan mempunyai harapan yang terlalu mengeneralisasikan siswanya. Ruthven 1987 halaman 252. Satu akibat dari adanya stereotyping kemampuan adalah dalam kasus ekstrim, perbedaan dalam kinerja yang diamati dalam tugas tertentu dianggap sebagai indikasi kemampuan matematika dari seorang pelajar. Contoh yang terkenal dalam kasus ini adalah perbedaan 7 tahun, 7 years difference, oleh Cockford 1982. Hal ini akan dibahas setelah karakterisasi pencapaian numerik pada anak-anak rata-rata di bawah rata-rata dan secara implisit di atas rata-rata. Ada perbedaan 7 tahun dalam pencapaian pemahaman nilai tempat yang cukup untuk menuliskan angka yang satu lebih dari 6399. Dalam hal ini maksud kita meskipun anak-anak
rata-rata mengerjakan tugas ini pada usia 11 tahun, bukan usia 10 tahun. Ada beberapa anak berusia 14 tahun yang tidak bisa melakukannya, dan beberapa usia 7 tahun yang bisa. Logford 1982 halaman 100. Kutipan ini menunjukkan bahwa kinerja anak secara individu dalam item tertentu dalam waktu tertentu yang berhubungan dan bahkan dianggap sebagai indikator dari keseluruhan konstruksi kemampuan matematis. Perkiraan dari konstruksi kemampuan matematis global anak yang gigih akan meningkatkan level pencapaian yang kekal. Hal ini dibenarkan oleh kutipan berikut ini. Selanjutnya, B. Kritik terhadap pandangan hierarkis kemampuan matematis. Ruthven 1987 memberikan kritik yang tajam atas stereotip kemampuan dan berpendapat sebaliknya, di mana konsistensi pencapaian matematika siswa kurang dari yang diperkirakan, berbeda-beda dalam topik dan waktunya. Di sisi lain, harapan guru dan stereotip menjadi pemenuhan diri dan perbedaan kurikulum dalam matematika yang bisa membuat permintaan kognitif yang tinggi dan rendah dari pencapaian siswa yang tinggi dan rendah yang memperburuk perbedaan yang ada. Kritik ini bisa didukung oleh dua pandangan teoretis, yaitu sosiologis dan psikologis. Argumen sosiologis yang menolak pandangan hierarkis tentang kemampuan dalam matematika berasal dari teori labeling. Kaitan yang kuat antara latar belakang sosial dan kinerja pendidikan dari hampir semua jenis merupakan yang paling lama dibangun dan merupakan hasil yang paling didukung dalam penelitian sosial dan pendidikan. Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1988B. Secara khusus, ada bukti yang luas di Inggris mengenai hubungan kesempatan hidup berpendidikan dan kelas sosial. Megan 1986. Mungkin penjelasan teori yang paling mendapat banyak dukungan dari efek ini didasarkan pada teori labeling. Menurut Barker 1963 dan lain-lain, segi utama dari pemberian label seseorang sebagai orang yang mencapai kemampuan matematika rendah, misalnya seringnya pemenuhan diri, sehingga kemampuan yang tersebar luas dalam pengajaran matematika, meskipun hanya terkait dengan ukuran pencapaian, telah memiliki pengaruh pemberian label dengan dasar kemampuan dan akhirnya akan memenuhi prestasi dalam bidang matematika dan menjadi pemenuhan diri. Megan 1986, Ruthven 1987. Selanjutnya, dasar teoritis kedua untuk menolak pandangan kemampuan hierarki adalah psikologis. Ada tradisi dalam psikologi Soviet yang menolak gagasan kemampuan tetap dan menghubungkan perkembangan psikologis dengan pengalaman sosial. Perkembangan ini dipercepat secara politis pada tahun 1936 ketika Soviet melarang penggunaan uji mental yang menghentikan penelitian pada perbedaan individu dalam hal kemampuan. Kilpatrick dan Bierstadt tahun 1976. Kontributor yang berkembang dalam tradisi ini adalah Vygotsky tahun 1962 yang menyatakan bahwa bahasa dan pemikiran berkembang bersama-sama dan bahwa kemampuan pelajar bisa diperluas melalui interaksi sosial melampaui zone of proximal development. Interaksi perkembangan personal dan konteks sosial serta sasaran melalui aktivitas menjadi dasar dari activity theory atau teori aktivitas oleh Loven 1978 dan lainnya. Dalam keseluruhan tradisi ini, psikolog Krutetsky 1976 telah mengembangkan konsep kemampuan matematis yang sifatnya lebih tidak tetap dan tidak berupa hierarkis dibandingkan dengan yang dibahas sebelumnya. Pertama, dia menawarkan kritik tentang pandangan yang relatif tetap pada kemampuan matematis yang berakar dari tradisi psikometrik dalam psikologi. Lalu dia menawarkan teori kemampuan matematikanya sendiri yang didasarkan pada proses mental dan dikembangkan oleh individu yang digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Dia mengakui perbedaan individu dalam pencapaian matematika, namun memberikan bobot yang besar pada pengalaman yang berkembang dan formatif dari pelajar dalam menyadari potensi matematikanya. Tentu saja potensi ini sifatnya tidak konstan dan bisa diubah. Guru seharusnya tidak memasukkan gagasan dalam dirinya bahwa kinerja anak berbeda-beda dalam matematika, katakanlah ini merupakan perspektif level kemampuan. Kemampuan bukanlah takdir, namun ini dibentuk dan dikembangkan melalui instruksi, praktek, dan penguasaan aktivitas, sehingga kita membicarakan keharusan untuk membentuk, mengembangkan, mengolah, dan meningkatkan kemampuan anak, dan kita tidak bisa memprediksi secara pasti seberapa jauh perkembangan ini bisa terjadi. Gorski, tahun 1976, halaman 4.
Selanjutnya, C. Pandangan hierarkis dari kemampuan dalam kurikulum nasional. Pandangan hierarkis mengenai kemampuan matematika merupakan bukti dalam publikasi yang berkaitan dengan kurikulum nasional. Task Group as on Assessment and Testing dibentuk untuk mengembangkan tes bagi semua usia dan kemampuan. Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1987A halaman 26 dan istilah preferensi yang termasuk adalah pemberian nasihat dalam penilaian untuk meningkatkan belajar melampaui kemampuan. Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 1988B. Kurikulum nasional dalam matematika menghasilkan batasan pengalaman kurikulum bagi siswa dengan pencapaian terendah dalam matematika, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka kurikulum dan penilaian untuk kurikulum nasional, gambar 11.1, hasil yang diterima adalah kurikulum tunggal dalam matematika untuk semua siswa. Mereka dengan kemampuan terendah hingga yang lebih rendah memiliki level yang lebih sederhana. Selanjutnya, hasil dari asumsi ini dalam kurikulum nasional dalam bidang matematika kemungkinan akan memperburuk dan melebih-lebihkan perbedaan individu dalam kinerja. Seperti yang sudah kita lihat, hal ini hampir seperti menjadi pemenuhan diri, penolakan sukses dalam matematika untuk sejumlah besar siswa sekolah. Ada bukti yang tidak bisa disangkal bahwa faktor kelas, baik itu etnik dan gender, memainkan peran yang sangat besar dalam pemberian label ini. Migran 1986. Stereotip kemampuan yang dibangun dalam kurikulum nasional di bidang matematika mengasumsikan bahwa setiap anak bisa ditempatkan dalam posisi hierarki kemampuan matematika dan beberapa akan menggantikan posisi selama tahun sekolah. Akibatnya, kelas pekerja, kelas anak perempuan, dan anak berkulit gelap kemungkinan besar akan ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah dalam hierarki, sesuai dengan harapan stereotip. Ini adalah segi anti-egalitarian lain dari kurikulum nasional yang akan menempatkan tingkat sosial yang pasti dan hierarkis dari pencapaian siswa. Untuk yang selanjutnya, hierarki sosial. Akar-akar dari hierarki sosial. Hierarki sosial memiliki sejarah yang panjang, mulai dari Hebrau dan Yunani kuno. Dalam Hebrew Old Testament, sebuah hierarki implisit menempatkan Tuhan di tempat paling atas, kemudian diikuti malaikat, nabi di bumi seperti Musa, Isa, Muhammad, kemudian diikuti oleh kepala suku, selanjutnya manusia, dan kemudian anak-anak dan wanita. Nah, di bawah mereka itu ada hantu, dan yang terakhir itu ada Lucifer atau setan. Nah, nilai ini sangat dihubungkan dengan hierarki. Semakin tinggi, semakin baik, dengan yang paling ekstrim dikaitkan dengan Tuhan dan setan. Nilai ini memiliki fungsi pembenaran yang berfungsi untuk mengesahkan praktek otoritas dan kekuatan oleh superior dalam inferior pada hierarki, contohnya hak ketuhanan. Pandangan Aristoteles mengenai alam yang disatukan dalam waktu pertengahan untuk membangkitkan the great chain of being. Nah, sumber penting lainnya dari tradisi ini adalah divisi manusia dalam 3 jenis tingkatan yang diistilahkan dengan emas, perak, dan perunggu menurut Plato 1941. Hal ini bernilai signifikan karena hubungannya dengan pendidikan di mana kurikulum yang berbeda dianggap tepat untuk 3 jenis diperoleh dari kebutuhan yang berbeda dalam hidup. Hasil modern yang tergabung dalam tradisi ini secara luas diterima sebagai model masyarakat piramidal hierarkis dengan kekuatan yang berpusat pada puncaknya, disahkan dan diperkuat jika tidak diproduksi oleh budaya dan nilai yang terpikat. Model ini secara biologis ditolak dengan keras berdasarkan analisis ulang feminis dalam hal sejarah dan antropologi yang memandang hierarki piramid sebagai kaitan dengan dominasi pria dalam masyarakat dan menolak klaim bahwa hal ini bersifat universal. Ini disebutkan di Wishart 1979. Yang B, pendidikan dan reproduksi hierarki sosial. Mungkin teoritikus paling berpengaruh dalam struktur masyarakat adalah Karl Marx 1967. Dia berpendapat bahwa kondisi material dan hubungan produksi mempunyai kekuatan penentu atas struktur dan hubungan dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki dasar ekonomi dan infrastruktur. Contohnya menentukan 2 level superstruktur hukum berkaitan dengan negara bagian dan ideologi terkait. Negara bagian melalui aparatur negara yang bersifat menekan atau kebijakan, penjara, tentara, dan lain-lain bertahan dan produksi industri dalam modal dan kelas dominan.
Namun, hal tersebut bisa diinterpretasikan dalam dua cara yang berkaitan dengan pemaksaan kekuatan dalam massa dan masyarakat secara umum. Ada bahwa kondisi sosial sangat determinatif keras, yang berarti bahwa manusia dipenjarakan tanpa kunci. Ini menurut teori Marx. Ada juga determinatif yang lebih lembut, di mana kemanusiaan mampu memberikan reaksi dan mampu menciptakan perubahan sosial dimanapun. Hal ini berdasarkan Simon 1979. Perbedaan yang bisa dibedakan digambarkan oleh Geroux 1983 antara tradisi strukturalis dan kulturalis dalam teori neo-Marxis yang menekankan pentingnya struktur sosial dan ekonomi, atau budaya dan hubungan dengan agen manusia. Determinisme keras. Nah, determinisme keras itu pada teorikus modern yang sangat berpengaruh dalam tradisi ini adalah Althusser 1971. Dia berpendapat bahwa sebagai tambahan pada aparatur negara yang menindas, reproduksi sosial tergantung pada aparatur negara ideologis yang meliputi pendidikan, agama, hormat pada hukum, politik, dan budaya. Bahkan tidak ada kelas yang bisa menjaga kekuasaan tanpa memperluas hegemoni atau dominasi budaya atas area tertentu. Pendidikan merupakan aparatur negara ideologis paling kuat dalam memproduksi hubungan, yang menekankan penerimaan tenaga kerja dan kondisi kehidupan massa. Bourdieu dan Passeron 1977 mengajukan teori sekolah dan reproduksi masyarakat yang sesuai dengan kategori ini, yaitu alam. Alam berkaitan dengan budaya linguistik lebih umum adalah modal budaya yang penting dalam menentukan hasil pendidikan sosial berkaitan dengan keanggotaan kelas. Mereka menyebutkan symbolic violence mendominasi budaya dari kelas pekerja yang menutupi reproduksi sosial. Nah, sedangkan yang determinisme lembut itu banyak dari pandangan yang diperlihatkan di atas tetap valid untuk pandangan reproduksi determinis yang lebih lembut. Namun, di luar determinisme struktural, Gramsci 1971 berpendapat bahwa dominasi masyarakat oleh satu kelas memerlukan hegemoni budaya. Ini merupakan dominasi budaya dengan pembenaran satu kelas membingungkan serta memaksakan kekuasaan dan prestisnya. Hegemoni seperti ini memenuhi pengertian umum dari massa dan karenanya mengamankan izin dan persekongkolan yang tidak diketahui oleh mereka. Nah, Williams membangun konsep hegemoni, namun memberikan opini bahwa bentuk alternatif dan oposisi kehidupan dan budaya sosial yang mungkin menggabungkan alternatif atau bahkan bentuk yang berlawanan. Hal ini menjelaskan poin penting dan yang lebih utama yang dibuat oleh William terkait dengan keberagaman ideologi dan budaya. Ini semua terlalu mudah untuk jatuh dalam perangkap yang bergerak dari hegemoni pada pandangan yang sederhana dan statis dari budaya. William menekankan kompleksitasnya dan dinamikanya. Secara keseluruhan, menurut penggolongan kedua ini, kekuatan yang cenderung mereproduksi struktur hierarkis dari masyarakat diakui, seperti pentingnya budaya, ideologi, dan pengetahuan. Yang selanjutnya, pelatih industrial. Dalam hal lingkungan sosial media, pelatih industrial secara langsung bersifat reproduktif. Karena itu, pelatihan sosial massa melalui matematika merupakan bagian persiapan untuk kehidupan tenaga kerja yang patuh. Nah, latihan, hafalan, praktek, demarkasi dualistik antara yang benar dan yang salah, serta otoritas hierarki yang tegas dari guru akan menanamkan perkiraan dan nilai yang tepat untuk mendisiplinkan pekerja masa depan untuk peran dalam masyarakat. Sedangkan strata yang lebih tinggi dari masyarakat masa depan tidak begitu diatur. Pelatihan level rendah juga memastikan bahwa masa menjaga tenaga kerja yang murah. Hal ini berdasarkan NOS 1989A. Sasaran inti dari kelompok ini diperoleh dari banyak kelompok yang lebih baik dari ideologinya, melibatkan penjagaan kelompok sosial asli mereka dalam tempat mereka. Yang selanjutnya, humanis lama. Humanis lama fokus pada perkembangan kemampuan serta bakat matematika dan penamaan nilai matematika murni. Hal ini mempermudah pemeliharaan dari reproduksi badan ahli matematika yang menunjukkan porsi profesional elit kelas menengah dengan budaya kelas menengah yang murni. Hal ini bisa
dilihat dari divisi antara kerja dengan tangan dan kerja dengan otak, dan budaya konkomitan serta perbedaan kelas. Kelompok ini mempunyai tradisi yang lebih kuat atas isi kurikulum matematika, menjadikan bergerak dari atas ke bawah atau top-down, melayani kepentingan kelompok bukan dari bawah ke atas melayani kepentingan semua. Dengan fokus pada kebutuhan para elit dan keberlangsungannya, maka ideologi ini berusaha mereproduksi struktur kelas masyarakat. Dua kelompok ini fokus pada pemeliharaan kelompok dan batasnya. Humanis lama merupakan bagian dari kelompok yang profesional, dari kelas menengah dengan kekuasaan ekonomi serta politik, dan dengan budaya yang kemurniannya berfungsi untuk mendefinisikan dan mempertahankan batas kelompok. Douglas telah berpendapat secara umum bahwa kemurnian berfungsi untuk mempertahankan batas kelompok, dalam hal ini dengan dasar kerja antropologis yang luas. Kemudian pragmatis teknologis. Pragmatis teknologis tidak begitu memperhatikan penjaga batas kelas dan karenanya tidak begitu reproduktif. Masyarakat dipandang sebagai dasar pada kekayaan dan kemajuan dengan mengikuti inovasi dan kemajuan teknologi. Pendidikan matematika merupakan bagian dari keseluruhan penelitian atas populasi untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan tujuan sosial yang bersifat meritokratik. Gerakan sosial dalam dasar pencapaian teknologi merupakan bagian dari pandangan ini karena industri dan sektor lain terus meluas dan memerlukan karyawan yang terlatih dalam bidang teknologi. Namun, stratifikasi sosial dengan dasar kelas yang ada tidak dipertanyakan dan akibatnya berbagai faktor dan perkiraan berfungsi untuk mereproduksi divisi dan stratifikasi sosial. Kemudian pendidik progresif. Pendidik publik fokus pada penguatan belajar melalui matematika. Nah, hal ini menjadi otonom. Warga negara penting dalam masyarakat demokratis. Kurikulum bagi pendidik matematika publik ditujukan untuk menjadi emansipator melalui integrasi guru dan diskusi publik tentang matematika. Dalam konteks sosial dan politiknya, melalui kebebasan siswa untuk bertanya dan menentang asumsi tentang matematika, masyarakat, dan tempat mereka, serta penguatan mereka melalui matematika pada pemahaman dan kontrol yang lebih baik dari situasi hidup mereka. Pandangan ini sepenuhnya mengakui dampak konteks sosial dalam pendidikan dan memandang pendidikan sebagai makna pencapaian kebenaran sosial. Ada perhatian terhadap alokasi sumber daya yang tidak sama dan kesempatan hidup dalam pendidikan, dan perhatian pada perlawanan rasisme, seksisme, dan rintangan lain pada kesempatan yang sama. Dari kelima ideologi, hanya ini yang merupakan pandangan perubahan sosial, mengakui ketidakadilan dari masyarakat kita yang terstratifikasi dan hierarkis, dan berusaha menghancurkan siklus dengan mereproduksi atau menciptakan ulang melalui pendidikan. Untuk konteks yang selanjutnya, hubungan antara matematis, kemampuan, dan hierarki sosial. Yang pertama, ideologi hierarkis yang keras. Dalam tiap ideologi, teori matematika yang keras diterjemahkan dalam kurikulum matematika hierarkis yang kuat. Hal ini dikaitkan dengan pandangan hierarkis atau kemampuan yang tetap dalam bidang matematika, juga dengan pandangan masyarakat hierarkis yang kuat, kelas, dan pekerja. Dalam dua pandangan tersebut ada penyesuaian antara level hierarki. Pengetahuan matematika praktikal level rendah dianggap sebagai kurikulum yang tepat untuk siswa yang dianggap memiliki kemampuan dan kecerdasan matematis yang lebih rendah yang dipersiapkan untuk level pekerjaan yang lebih rendah dan setara dengan hierarki masyarakat. Sedangkan matematika teoritis level yang tinggi dianggap kurikulum tepat untuk siswa dengan kemampuan matematis yang lebih tinggi, yang diharapkan untuk mendapat level pekerjaan yang lebih tinggi dan posisi sosial mungkin dalam profesi. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 11.2 yang juga menunjukkan batas kelas yang kaku yang memisahkan dua trak utama yang memungkinkan pergerakan sosial dalam kasus pengecualian. Nah, ini gambar 11.2-nya. Kemudian, secara alami, model ini disederhanakan. Ini hanya menunjukkan dua level yang berlainan.
Selanjutnya, pedagogi tidak ditunjukkan. Ini terdiri dari sebagian besar elemen sekunder dari ideologi dan memainkan peran yang sangat penting dalam reproduksi hierarki sosial. Geologi humanis lama didefinisikan lebih dengan track yang lebih tinggi, dengan fokusnya pada teorema matematika murni, dan hubungannya menekankan pada pedagogi. Spesialisasi ini memiliki substansi untuk pelatih industri yang senang melimpahkan pendidikan para elit pada kalangan elit itu sendiri. Dan humanis lama paling banyak memperhatikan kaitan sehingga dua ideologi saling melengkapi dengan penekanan mereka pada strata hierarki yang berbeda. Hasilnya adalah bahwa mereka bekerja lebih produktif daripada ideologi lainnya. Yang kedua, ideologi hierarki progresif. Dua dari pandangan ini, pragmatis teknologis dan pendidik progresif, untuk alasan yang berbeda, bersifat reproduktif dalam hierarki sosial, namun tidak begitu kaku dan tegas daripada yang sebelumnya. Keduanya memandang dirinya sebagai meritokratik dengan mengizinkan atau mendorong pergerakan sosial dalam hierarki sosial piramidal. Pragmatis teknologis bertujuan memenuhi kebutuhan industri, karyawan, dan masyarakat melalui pergerakan sosial yang naik dari keterampilan teknologi. Pendidik progresif berfungsi memenuhi kebutuhan individual dengan mendorong mereka untuk mengembangkan diri sebagai manusia. Hasil dari potensi pergerakan sosial yang naik ini bagi yang mengembangkan kepercayaan diri dan pengetahuan serta keterampilan. Dua ideologi mengubah tingkat progresif, mencari peningkatan pada masyarakat dan individu. Namun, di balik tujuan yang jelas ini, ada penerimaan stratifikasi sosial. Akibatnya, dua posisi cenderung menciptakan kembali struktur hierarki masyarakat dengan sedikit modifikasi, yaitu gerakan naik dari sektor kecil masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan matematika yang lebih kompleks menggantikan kurikulum untuk siswa dengan kemampuan tinggi, yang dianggap telah ditakdirkan untuk level pekerjaan yang tinggi dan juga posisi sosial yang juga tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam gambar 11.3 yang juga menunjukkan divisi hierarki yang mudah diserap dalam strata yang sesuai dengan divisi kelas. Sifat yang mudah ditembus dari batas ini berkaitan dengan ideologi yang memandang dirinya sebagai progresif dan meritokratik meskipun progres terkait dengan isyarat kerangka hierarkis. Nah, ini gambar 11.3. Sekali lagi, model disederhanakan, yang hanya menunjukkan dua level hierarki dan tidak menunjukkan pedagogi yang memainkan peran sentral dalam reproduksi. Tidak seperti kasus sebelumnya, tidak ada perbedaan yang begitu tajam antara pedagogi dan elemen ideologi sekunder pada level hierarki yang berbeda. Bukan pragmatis teknologis, bukan juga pendidik progresif, yang secara jelas membedakan antara pendekatan pedagogikal yang dianggap tepat untuk level hierarki yang berbeda. Namun, dalam mempraktekkan pendekatan pedagogikal yang berbeda ditunjukkan pada siswa dengan level yang berbeda. Sebagai akibat dari teori yang mendasari hierarki, level siswa yang lebih rendah cenderung dilatih secara instrumental, dan level yang lebih tinggi cenderung diajari secara relasional dan didorong untuk menjadi pelajar yang mandiri. Sedangkan perhitungan yang terlalu disederhanakan dari fenomena yang lebih kompleks, yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, menunjukkan bahwa teori hierarkis dari dua ideologi ini berfungsi untuk menciptakan kembali struktur hierarkis dari masyarakat, jika tidak begitu kaku. Ketika ideologi perubahan sosial, pandangan ini mengakui keberadaan dan ketidaksamaan dari hierarki kelas sosial piramidal, namun berusaha mengubahnya untuk mencapai kebenaran sosial. Pandangan ini berusaha menghancurkan siklus reproduksi dalam pendidikan, baik yang kaku maupun yang progresif, dengan cara terbuka mengakui kebenarannya dan mempromosikan pendidikan emansipator. Teori matematika merupakan teori perubahan konseptual, konstruktivisme sosial. Hal ini diterjemahkan dalam teori pengetahuan matematika yang fleksibel, yang bisa diadaptasi untuk melayani pelajar dan konteks sosialnya. Hal ini dikaitkan dengan teori aliran dan kemampuan matematis yang berkaitan dengan zona pengembangan proksimal, bukan stereotip level kemampuan. Juga dengan teori perubahan sosial dari masyarakat, kelas, dan karyawan, sehingga ada penyesuaian antara semua teori ini.
Namun, hanya ada satu yang mengakui perubahan dan menolak struktur hierarkis yang tepat, baik yang kaku maupun yang progresif. Teori matematika, kurikulum, pedagogi, kemampuan, dan masyarakat semuanya sama, baik bersifat hierarkis atau berotoritas pada perubahan. Bentuk pendidikan matematika memainkan peran yang sangat penting dalam reproduksi atau menantang hierarki sosial. Namun hanya salah satu dari berbagai elemen yang memasuki filosofi matematika dan teori pengetahuan matematika. Epistemologi dan isi pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan atau mengubah hierarki sosial. Dalam prakteknya, hasil merupakan campuran yang kompleks dari kekuatan ini, sesuai dengan kekuatan mereka dan berdasarkan kekuatan lain yang muncul dari sistem pendidikan atau masyarakat. Hal baru dari hal ini adalah kaitannya dengan konsepsi hierarki dalam istilah yang berbeda dan menunjukkan bahwa mereka bekerja sama untuk memenuhi tujuan dan kepentingan sosial. Kesimpulan, yaitu inteligensi umum adalah kekuatan mental di bawah sejak lahir. Kemampuan matematika adalah satu faktor utama dari integritas umum, di mana kemampuan matematika dari seseorang sifatnya tetap dan kekal. Kecenderungan guru yang mempunyai persepsi stabil akan kemampuan siswanya dengan harapan akan pencapaian atau prestasi mereka, meskipun dalam menghadapi bukti yang berlawanan sering disebut ability stereotyping. Sejarah hierarki sosial mulai dari Hebrau dan Yunani kuno yang menempatkan Tuhan di tempat paling atas, kemudian diikuti malaikat, nabi, kepala suku, manusia, anak-anak dan wanita, hantu, dan yang terakhir setan. Sumber penting lainnya adalah divisi manusia dalam 3 jenis tingkatan, yang diistilahkan dengan emas, perak, dan perunggu. Pada hierarki sosial terdapat pendidikan dan reproduksi hierarki sosial yang bisa diinterpretasikan dalam dua cara, yaitu determinisme keras dan determinisme lembut. Selain itu ada juga beberapa hal yang terkait dengan hierarki sosial seperti pelatihan industrial, humanis lama yang memuat pragmatis teknologis dan pendidik progresif, serta pendidik publik. Penyesuaian hubungan antara matematis, kemampuan, dan hierarki sosial berdasarkan ideologi. Yang pertama, ideologi hierarkis yang keras yang berdasarkan pada pelatihan industrial dan humanis lama. Untuk ideologi yang kedua yaitu ideologi hierarki progresif yang berdasarkan pada pragmatis teknologis dan pendidik progresif. Yang ketiga, ideologi perubahan sosial yang berdasarkan pada ideologi perubahan sosial dan pendidik publik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.